Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para pendengar bersawan yang dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Adqiyah karya Syekh Saleh Darat, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keridhaan bagi ilmu kita dan juga keridhaan musannif Syekh Saleh Darat dan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lahumma walana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-9 kemarin sudah kita bicarakan bahwa salawat Nabi merupakan pedang dan senjata bagi orang mukmin untuk semua hajat kebutuhan dan untuk semua urusannya. Orang mukmin jangan sampai hina dan merengek-rengek pada makhluk dalam upaya mencari rezeki dan mencari pekerjaan duniawiyah. Tetapi menurut Syekh Saleh Darat, perbanyaklah membaca sholawat pada malam hari dan bekerjalah di waktu siangnya dengan kasab atau pekerjaan sesuai kemampuan. Jangan sampai menghinakan diri dengan meninggalkan kewajiban kepada Allah. Jangan sampai melanggar larangan Allah. Jangan sampai meninggalkan agama yang disebabkan mencari dunia. Karena Rasulullah SAW ngomong atau mengasihi atau melindungi umatnya yang muttaqin seperti halnya perlindungan induk harimau terhadap anaknya dari serangan berbagai hewan lain. Maka kemudian pada bagian ke-10 ini, Syekh Saleh Darat menulisnya dalam bahasa Jawa, lantat kalane wis rampung Syekh Nadim ing dalem oleh muji alhamdulillah lan rampung oleh nuwunake rahmat lan salam ing atase Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelawan maca shalawat, maka tumandang maring asal sejane ingkang den fardhoaken ing dalem oleh nganggit iki kitab lan den kawiti dasare agama Islam lan dene kebagusan donya lan akhirat krana miturut wasiate Allah Subhanahu wa taala maring para anbiya kabeh lan mursalin lan wasiate anbiya lan mursalin marang umate lan kaume lan wasiate para ulama salaf maring para ulama khalaf lan nuli para mukminin maring para muslimin yaiku taqwallah Subhanahu wa taala. Maka nuli ngendikon Syekh Nadim. Jadi setelah Syekh Nadim selesai memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga setelah selesai berdoa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan baca solawat, maka kemudian Syekh Nadim kembali membicarakan maksud semula, yaitu amalan-amalan diperlukan dalam menyusun kitab ini yang dimulai dengan dasar-dasar agama Islam, selanjutnya tentang kebaikan dunia dan akhirat yang didasarkan pada wasiat Allah kepada para anbiya dan mursalin, kemudian wasiat dari anbiya mursalin kepada umatnya atau kaumnya, juga kemudian wasiat para ulama salaf kepada ulama khalaf,
kemudian wasiat para mukminin kepada para muslimin, yaitu wasiat semuanya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Nadim berkata, takwal ilahi madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Takwa kepada Allah adalah dasar setiap kebahagiaan. Dan mengikuti hawa nafsu adalah pangkal kejelekan yang berkesinambungan. Dilanjutkan Syekh Shalih Darat, ana dene wedi ing Allah kelawan miturut perintahe lan ngedoi cegahe iku dadi dasare saben-saben wong kang pinaringan bejo ing dalem pungkasane. Tegese bisane hasil saat iku kelawan sebab takwa Allah Ta'ala. Ana dene manut ing karepe hawa nafsune iku kepalane, alane, kalane setan. Tegese manut condong nafsu lan demene nafsu iku ala-alane kalane setan maring anak Adam. Jadi adapun takwa kepada Allah adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah atau biasa dikenal dalam bahasa Arab imtisal awamirillah wajtinabi nawahihi. Itu merupakan dasar. Jadi takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah itu merupakan dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya. Artinya bahwa sa'adah atau kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengikuti kehendak hawa nafsu itu induk kejelekan dari godaan setan, yaitu mengikuti kecenderungan nafsu dan kesenangan nafsu itu adalah seburuk-buruk godaan setan kepada anak Adam manusia. Jadi mengikuti kecenderungan nafsu atau kesenangan nafsu adalah seburuk-buruk godaan setan kepada manusia. Selanjutnya Syekh Shalih Darat menulis, yakni artine setuhune sejane Syekh Musonif ing dalam iki nantum iku mertelaken wajibe wong mukmin lan dasari iman lan taat lan yaiku takwa Allah Subhanahu wa taala kaya dene wajibe bocah umur 15 tahun iku arep ngaweruhi aqaid 50 lan yaiku dadi dasare mukallaf. Krana ora sah amale mukallaf kabeh yen durung ngaweruhi aqaid 50. Maka nuli ngawruhi furu' syariah sanging thaharah, siam, salat lan sak piturute. Jadi maksudnya bahwa sesungguhnya yang digendaki Syekh Nadim atau Syekh Musonif dan menulis nadom yaitu Syekh Yanuddin Al-Malibari dalam menulis nadom Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya ini adalah untuk menunjukkan kewajiban orang mukmin dan untuk menunjukkan bahwa dasar iman dan taat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar iman dan takwa adalah taat takwa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kewajiban anak yang berumur 15 tahun untuk mengetahui aqaid 50 yang menjadi dasar bagi mukallaf. Karena tidak sah semua amal mukallaf apabila belum mengetahui aqaid 50. Baru kemudian mengetahui furu' atau cabang syariat mulai dari thaharah, salat, siam atau puasa dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi di sini umur 15 adalah umur rata-rata anak masuk usia balik. Dan bagi orang muslim yang sudah balik kemudian jadi orang muslim, orang beragama Islam, kemudian balik, kemudian sehat akalnya, maka itu disebut mukallaf. Kalau orang sudah disebut mukallaf karena
Muslim karena balik, karena sehat akalnya, itu disebut mukallaf, yaitu orang yang masuk dalam status terkena hukum taklif. Artinya bahwa orang yang sudah mukallaf itu memiliki tanggung jawab dalam setiap perbuatannya, sehingga semua perbuatannya memiliki dampak hukum yang 5. Perbuatannya bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh atau mubah. Bila anak belum umur 15 tahun, itu artinya belum balik, maka perbuatan baik atau buruknya merupakan pendidikan atau pembelajaran baginya dan belum memiliki dampak hukum dari perbuatan-perbuatannya. Namun bila sudah berumur balik, maka bila ia melakukan perbuatan wajib, maka ia mendapat pahala. Dan bila melanggar larangan Allah dengan perbuatan haram, maka ia terkena dosa. Begitu seterusnya. Adapun umur 15 tahun atau umur balik, wajib mengetahui aqaid 50 sebagai dasar keimanan dalam Islam. Jadi umur 15 tahun pun di samping sudah terkena hukum, umur 15 tahun itu juga harus atau wajib mengetahui aqaid 50. Karena aqaid 50 itu dasar keimanan dalam agama Islam. Aqaid 50 itu adalah merupakan faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meliputi 20 sifat wajib bagi Allah, mulai wujud, qidam, baqa sampai mutakaliman, 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Jadi wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah itu ada 41. Kemudian juga wajib mengetahui 4 sifat wajib bagi Rasul, kemudian 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul yang berjumlah 9. Sehingga 41 berkaitan dengan sifat bagi Allah dan 9 sifat bagi Rasul, sehingga total berjumlah 50 yang kemudian disebut aqaid 50 yang wajib diimani oleh mukallaf. Jadi aqaid 50 itu adalah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat wajib bagi Allah 41 ditambah 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul berjumlah 9, sehingga 41 ditambah 9 berjumlah 50, itu kemudian disebut aqaid 50. Dan aqaid 50 ini merupakan dasar bagi orang beriman untuk selanjutnya dapat melakukan amalan syariat Islam seperti thaharah, sholat, puasa, dan sebagainya. Kemudian Syekh Sholeh Darat melanjutkan, semono uga wong kang wis persipatan iman lan taat ya ora sah lan ora sampurna yen ora kelawan takwa Allah Ta'ala. Kadidene ora bisa kukuh gedung yen ora kelawan pandemen. Semono uga ya kinaweden rusake iman lan taat yen ora kelawan takwa Allah. Maka dadi ana takwa Allah iku dadi dasare saben-saben saadah lan dadi pandemene ing dalem saben-saben saadah. Jadi orang yang memiliki sifat iman adalah tidak sah dan tidak sempurna apabila tidak diikuti dengan takwa Allah Ta'ala. Sebagaimana tidak akan kokoh sebuah gedung apabila tidak kuat fondasinya. Jadi iman tidak sah dan tidak sempurna apabila tidak diikuti dengan takwa. Dan iman itu tidak akan kuat kecuali dengan takwa, itu seperti
seperti sebuah gedung yang tidak akan kuat apabila tidak ada fondasinya. Jadi gedung itu sebagai sebuah amalan iman, kemudian takwa itu adalah fondasinya. Yang sangat dikhawatirkan bahwa iman dan taat bisa menjadi rusak apabila tidak dengan takwa. Maka jelaslah bahwa takwa Allah adalah dasar atau fondasi bagi setiap saadah atau kebahagiaan. Dilanjutkan oleh Syekh Sultan, moko sarene kaya mengkono, moko dadi perintah Allah maring para anbiya lan para mursalin maring kaume purih takwa lan kaya mengkono ya perintah para salafus saleh marang khalaf lan perintah ulama maring awamul muslimin kabeh kasuprih perintah takwa Allah subhanahu wa ta'ala kaya dawuh subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat hal yang demikian itu, maka menjadi perintah Allah kepada semua para nabi dan pada semua para rasul kepada kaumnya. Dari Allah kepada nabi untuk menjalankan perintah, kemudian dari rasul atau nabi kepada kaumnya juga untuk menjalani takwa. Jadi Allah kepada rasul perintah takwa, dari rasul kepada kaumnya perintah takwa. Seperti itu pula salafus soleh atau generasi awal orang-orang yang soleh kepada generasi kemudian atau generasi khalaf itu juga memerintahkan takwa. Seperti itu juga perintah ulama kepada awamul muslimin supaya menyampaikan perintah takwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Tegese wis perintah ingsun ing sakabehane para anbiya lan mursalin lan sak kaume kabeh ingkang wis padha pinaringan kitab lan malih perintah ingsun ing sira kabeh ya umat al-Muhammadiyah kabeh ingsun perintahi ing yen to padha wedi ing Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, dari ayat ini sebenarnya ayat lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Quran surat An-Nisa ayat 131. Artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan juga kami perintahkan kepada kamu dengan perintah bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tadi ketika saudara mengartikan Quran surat An-Nisa ayat 131 bahwa umat al-Muhammadiyah ingsun perintahi ing yen to padha wedi ing Allah. Jadi umat Muhammadiyah diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Muhammadiyah oleh Syekh Saleh Darat ini tidak dimaknai sebagai organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi umat Muhammadiyah yang dimaksud Syekh Saleh Darat adalah umat manusia yang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Muhammadiyah, jadi ya nisbah. Jadi yaitu Muhammadiyah itu umat manusia yang mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Muhammadiyah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena pada saat itu organisasi Muhammadiyah belum lahir. Bahkan boleh jadi istilah Muhammadiyah yang kemudian dipakai oleh organisasi Muhammadiyah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bisa jadi terinspirasi dari Syekh Soleh Darat. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah murid Syekh Soleh Darat. Demikian juga secara bersamaan Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU juga murid Syekh Soleh Darat. Bahkan boleh jadi Syekh Soleh Darat menugaskan beliau berdua. Beliau muridnya berdua untuk berbagi tugas dakwah Islam menuju kemerdekaan Indonesia, di mana Kiai Ahmad Dahlan ditugaskan di tengah pemerintahan karena beliau itu putra ulama di Kesultanan Ngayogyakarta. Jadi tidak ada halangan untuk menyiarkan Islam dari apa yang dipelajari kepada Syekh Soleh Darat. Dan kemudian Kiai Hasyim Asy'ari ditugaskan di luar bahkan sebagai oposisi untuk mempersiapkan kader melawan penjajah. Yang pada saatnya kedua akan bertemu merebut kemerdekaan. Dan alhamdulillah 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia betul-betul merdeka. Sayangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat sebelum Indonesia merdeka. Karena beliau wafat dalam usia 54 tahun, tepatnya tanggal 23 Februari 1923. Jadi bahkan wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebelum NU berdiri juga. Sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari wafat sesudah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 25 Juli 1947 pada usia 76 tahun. Jadi meski pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU adalah sama-sama murid Syekh Soleh Darat, keduanya sama-sama mengerjakan fikih yang sama kepada masyarakat. Tetapi setelah Indonesia merdeka, kedua organisasi ini sering bersitegang dalam perbedaan, khususnya masalah-masalah furu'iyah, terutama pada era Orde Baru. Maka akan lain ceritanya bila kedua pendiri Ormas Muhammadiyah dan Ormas NU masih hidup di saat merdeka. Meski demikian, perbedaan tersebut justru memberi manfaat adanya dinamika pemahaman Islam bagi umat Islam di Indonesia bisa lebih baik. Dan alhamdulillah sekarang perbedaan paham kedua organisasi tersebut sudah tidak nampak lagi, bahkan keduanya berkhidmah dengan metode yang berbeda untuk syiarnya Islam dan berjuang bersama menghadapi paham-paham keislaman baru yang tidak sejalan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak sejalan dengan prinsip Islam rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Dilanjutkan oleh Syekh Soleh Darat, maka dadi ana takwa Allah iku wajib ain ing atase saben-saben wong kang persifatan iman. Lan ora nomo takwa Allah yen ora mutabaah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ana takwa lan mutabaah Nabi iku fardu ain karone. Sumawana ing atase wong kang ahli ilmu lan wong kang wis umur 40 tahun maka banget wajibe, maka ora ana udzur ing atase karone. Jadi oleh karena itu takwa Allah itu merupakan wajib ain. Wajib bagi setiap orang yang memiliki iman, dan tidak bisa disebut takwa Allah apabila tidak muttabaah,
tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka takwa dan mutabaah Nabi, takwa dan mengikuti sunnah Nabi, keduanya merupakan fardu ain. Demikian juga bagi orang yang memiliki ilmu dan orang yang sudah berumur 40 tahun, maka menjadi sangat wajib untuk takwa kepada Allah. Karena bagi orang berilmu dan orang yang sudah berumur 40 tahun, itu oleh Syekh Saudara dianggap tidak ada uzur untuk melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, asadun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lan yanfa'hullahu bi ilmi. Ana dene banget-bangete menungso seksane besok dina kiamat iku wong kang alim ingkang ora paring manfaat Allah Subhanahu wa taala ing wong iku kelawan ilmune. Jadi sekeras-kerasnya siksa bagi manusia besok dari kiamat adalah siksa bagi orang berilmu tetapi tidak memberi manfaat atas ilmunya. Artinya ilmu yang dimiliki, ilmu yang diketahui tidak membuat dia bisa menjadi lebih baik. Itu artinya ilmunya tidak bisa memberi manfaat baginya, bahkan ilmu tidak manfaat karena ilmu tidak diteruskan, tidak diinfakkan atau tidak diajarkan kepada orang lain. Itulah ilmu yang tidak manfaat. Dan apabila ada orang yang mengerti ilmu dan tidak memberi manfaat ilmunya itu, maka justru siksa Allah dari kiamat itu sangat keras. Asaddun nasi adaban yaumal qiyamah. Kemudian hadis Nabi juga, man balagal arba'ina walam yaghlib khairuhu sarrohu fal yatajahad ilan nar. Sapa-sapa wonge wis tumeka umure 40 tahun lan ing hale ora ngungkuli becike ing alane, maka becik cawis-cawiso bakal mlebu maring neraka. Krana ala-alane wong tua iku wong tua ingkang wis umur 40 tahun hale kelakuane ijih kaya bocah nom. Jadi barang siapa yang sudah berumur 40 tahun tetapi kebaikannya tidak lebih baik dari kejelekannya, maka dia betul-betul harus mempersiapkan diri, maka dia berarti mempersiapkan diri untuk masuk neraka. Karena sejelek-jelek orang tua adalah orang yang sudah berumur 40 tahun tetapi perilakunya masih seperti anak muda. Seperti pernah disinggung di dalam sabda Nabi di awal pertemuan. Kemudian Syekh Sholeh Darat melanjutkan, ana dene maknane takwa iku ngreksa ing awake ing barang kang dadi madharate ing dalem akhirate. Maka mengkono iku ana telung werna. Sawijine takwa makna ngedohi syirik lan ngreksa saking syirik. Mongko mengkono iku takwa anil kufri. Lan kapindhone ana takwa makna nglakoni perintah lan ngedohi cegah, maka mengkono iku takwa ingkang maklum ing dalam syariat. Lan kaping telune takwa makna ngedohi saking barang kang dadi nungkulake sirul qalbi saking hak, tegese endi-endi barang kang ngeling-elingi, barang kang ngaling-alingi hak lan dadi kacegah saking jungkung maring hak, maka ikutin dawi ikulah artine ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi adapun makna takwa adalah memelihara dirinya dari hal-hal yang membuat mandorot di akhirat. Maka dalam hal ini terdapat 3 jenis takwa. Pertama, takwa bermakna menjauhkan diri dari syirik dan memelihara dari perbuatan syirik, maka itu disebut takwa anil kufri, takwa dari kekafiran.
Yang kedua, takwa bermakna menjalani perintah dan menjauhkan larangan Allah, maka itu disebut takwa yang sudah maklum di dalam syariat. Kemudian yang ketiga, takwa bermakna menjauhkan dari hal yang bisa sirul kolbi kepada hak atau mengganggu. Takwa menjauhkan dari hal yang mengganggu kerahasiaan hati kepada kebenaran. Artinya segala hal yang menghalangi hak dan mencegah kedudukan kepada hak, maka itulah makna perintah ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini mudah-mudahan dari sini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap terjaga keimanan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesejahteraan sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.